Ya, kembali lagi bersama saya Rain di sini. Dan di bulan ini saya akan cerita banyak tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, Web3, dan hal-hal terkait lainnya. Kali ini saya akan cerita tentang burn meta. Ya, jadi yang saya bagikan itu tidak selalu urut dari dasar sampai menengah sampai level lanjut ya, di mana burn meta ini seharusnya sudah termasuk level lanjut. Nah, burn meta ini adalah sebuah tren yang muncul kurang lebih sebulan atau 2 bulan terakhir ya, dan dimulai dari gara-gara NFT marketplace, Manifold dan juga Zora, yang dia buat tools supaya artis bisa mengajak audiensnya untuk minting artnya dengan open edition secara mudah ya. Dan artinya sendiri itu apa sih burn meta? Burn meta itu arti simpelnya adalah kalau si pembeli ngeburn artnya akan mendapatkan satu NFT baru atau reward NFT baru gitu. Artinya gitu. Nah, ada dua hal di sini di dalam bermeta ini yang Anda perlu tahu, yaitu definisi open edition dan burn. Nah, open edition ini uh, artinya adalah seorang artis mempublikasikan art NFT-nya dalam waktu yang terbatas, ya misalnya 3 hari, 2 hari, atau 1 minggu ya. Tapi jumlahnya tidak terbatas, jadi tinggal tergantung sama followersnya, fansnya, audiensnya si artis ini seberapa banyak. Nah, itu yang akan tergenerate jumlah NFT-nya. Contohnya ini adalah cek ya. Cek ini artisnya ada Jack Butcher dan dirilis 3 Januari. Min price-nya $8 ya. $8. Kemudian kalau kalau kita lihat sekarang sudah 1,39 ETH ya. Jadi harganya sudah naik banget. Nah, ini uh, yang namanya open edition ya. Ya, tapi di sini dia bilang ya supply dibatasin segini ya. Kalau yang di sini dibatasin. Nah, kemudian ada lagi istilah kedua, yaitu burn ya. Burn ini artinya user bisa memilih untuk menghilangkan NFT untuk mendapatkan NFT baru ya. Kalau di burn itu artinya NFT tersebut akan hilang selamanya ya. Jadi membuat NFT-nya lebih rare ya. Nah, open edition ini kalau dilihat dari angle lain itu kan open edition kan supply-nya banyak ya. Cukup banyak, 16.000 ya. Kalau ada mekanisme burn di situ, itu akan mengurangi supply dan ada unsur gamifikasinya ya. Jadi di saat yang sama juga akan reward holder dengan NFT baru ya. Nah, yang perlu diketahui, biasanya open edition ini bukan art yang one of one. Jadi 16.000 ini bentuknya sama semua ya. Beda kayak ketopang yang tiap atributnya bisa beda-beda ya. Kepalanya, jenggotnya, topi, kacamata dan lain-lain bisa beda. Tapi kalau open edition ini one of one semua. Nah, kita coba lihat beberapa contoh yang sifatnya itu burn ya, burn meta. Nah, salah satu contoh dari burn meta adalah Nyan Balloon ya. Nyan Balloon ini dibikin oleh kreatornya Nyan Cat ya. Nyan Cat kan meme sudah lama, mungkin dari 2012-an. Dan Nyan Cat itu NFT-nya sudah cukup mahal, mungkin di atas 1 ETH, dan yang bisa punya itu nggak banyak. Nah, kemudian kreatornya Nyan Cat ini bikin lagi dengan harga murah. NFT-nya itu mungkin 0,00 berapa ETH gitu. Ya, min price-nya murah. Kemudian kalau user bisa milih untuk di burn dan mendapatkan NFT baru dengan warna lain. Nah, ini salah satu contoh bentuk burn page-nya seperti ini ya. Dan ini terbatas jangka waktunya. Kalau di burn tanggal 23 bisa dapat warna oranye, di burn tanggal 24 dapat warna kuning. Dan ini sudah berakhir 8 hari lalu ya. This burn ended 8 days ago. Ya, jadi
waktu untuk ngeburn itu terbatas, sehingga yang punya warna-warna ini juga akan terbatas. Kalau ini ada berbagai macam. Nah, contoh lainnya dari burn meta adalah ini. Sebenarnya burn meta itu tidak harus selalu di burn juga ya, karena sebetulnya kata kuncinya adalah change. Jadi NFT-nya bisa berubah baik itu di burn atau mekanisme yang lain ya. Kalau di burn sendiri bisa burn 1 dapat 1, mungkin juga burn 2 dapat 1, burn 3 dapat 1 dan sebagainya, terserah dari si kreatornya. Bisa juga reward yang didapatkan dari ngeburn NFT itu bisa jadi tiket untuk aktivitas berikutnya. Misalnya burn A dapat B. Nah, kumpulin B 5 biji lalu di burn bisa dapat C. Ya, itu bisa seperti itu. Nah, kalau yang Forever Mart ini seorang artis, dia bikin bentuknya itu ya kayak supermarket begini. Ya, dan lucunya ini tidak sama burn ya. Jadi kalau kumpulin yang open, ya open ini kan Anda bisa lihat ada 1.800 owner ya, 1763. Nah, kalau terus kaitannya apa dengan yang close ini? Kalau saya lihat yang di close, lucunya ini adalah ini ya. This token is a gift to the person who minted the final Forever Mart. Jadi Anda bayangin misalnya dikasih waktu 24 jam, kemudian di 23.50, 23.59 itu orang mau memperebutkan ini. Jadi mereka ngemin di akhir-akhir detik-detik terakhir. Jadi di sini bukan burn, tetapi yang beruntung siapa gitu. Mungkin cuma satu kelihatannya ini supply-nya ya. Jadi harganya bisa 5 bisa overnya 5 ETH ya. Kemudian utility-nya apa? Dalam case ini banyak yang utility-nya ya hanya art saja. Jadi NFT burn meta itu kebanyakan memang asosiasinya dengan art, dan utility-nya ya art aja, tidak ada utility lainnya. Jadi untuk mengapresiasi artis ya. Contoh lainnya ini Nest Graphic. Ya, Anda bisa lihat di sini ada open edition-nya di sini. Kemudian ada yang reward-nya, dan ini ya sebagai art aja ya. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini deskripsinya. Dan ini kalau nggak salah kalau di burn bisa dapat juga yang tadi satunya. Coba saya lihat dulu. Ya, kalau di burn bisa dapat ini, tapi saya juga lupa ininya apa, mekanismenya seperti apa, harus dilihat di websitenya untuk tahu lebih dalam. Ada lagi kemarin yang menarik itu ini ya, Meme Edition ya. Jadi yang Check Pickle ini dia open edition dan min price-nya murah ya. Biasanya yang namanya burn meta itu min price-nya rendah ya, 0,00 sekian ETH ya. Nolnya ada bisa 2, bisa 3 ya. Dan kalau nggak salah kalau ngumpulin 3 atau 5 bisa dapat yang edisi hitam ya. Ya, tapi ternyata ada banyak nih sekarang. Saya juga nggak gitu ngikutin mekanismenya dia seperti apa. Bisa ada yang mutated, red, blue, dan sebagainya. Ini harus lihat di websitenya mekanisme yang ada itu seperti apa. Jadi memang kalau ingin masuk di NFT jenis ini memang biasanya untuk yang fun sama kreatornya dari NFT tersebut. Dan sekali lagi, utility-nya apa ya? Ini untuk art ya, tapi tidak
bukan tidak mungkin ini bisa masuk ke metaverse juga ya, entah itu dipamerin atau jadi fashion di metaverse, corak fashion di metaverse juga bisa ya. Ada lagi yang menarik ini. Heterosis ya, heterosis ini semacam NFT bentuknya tanaman yang bisa berubah bentuk ya. Anda bisa lihat di sini how it works. Jadi pada saat minting dapat tanaman dengan unik DNA dan traits-nya macam-macam. Kemudian ownernya itu bisa milih NFT lain ya untuk digabungin. Harus bayar untuk second parent owner fee. Ini nggak tahu maksudnya apakah beli atau sewa atau gimana. Ya, masih belum ketahuan ya. Kemudian bisa dapat NFT baru, tanaman baru. Ya, kemudian dan bisa berubah lagi dan seterusnya. Ya, jadi bisa digabung-gabungin. Nah, ini jenis NFT yang cukup menarik akhir-akhir ini, dan memang utility-nya sendiri adalah untuk art. Apakah harganya bisa naik terus? Ya belum tentu. Itu akan tergantung dari komitmen penerbit NFT-nya itu untuk melakukan partnership atau ya hanya untuk art aja gitu. Bisa aja narasi ini mungkin akan selesai 3 bulan di tahun 2023. Kemudian tahun depan bisa aja naik lagi. Ya karena mereka saling berpartner dengan artis lain. Nah, jadi yang namanya narasi itu bisa timbul dan tenggelam ya. Nah, yang namanya burn meta sendiri sebetulnya bukan hal baru ya. Udah dari 2 tahun lalu juga udah ada yang mirip-mirip ya. Cuma memang kadangkala ada katalis tertentu ya. Kalau yang di tahun ini katalisnya adalah tadi saya sampaikan dari Manifold dan Zora, mereka bikin tools untuk artis bikin open edition dan mungkin bisa ada fitur burn-nya juga di situ. Oke, gitu aja sharing saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.